Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong gandeng sak Jawa Timur. Nang acara gak cuma cangkruan. Mek nang cangkruan tok sampean gandeng. Sesuk aku mudik Pekalongan kalah karo wong kampung gitu. Iya lah. Sampean metu teras ae lho wis beda wisan. Oh, urusanmu ta kedewi iku mari kene mudik akeh wong koyo ngono. Arus balik. Arus mudik ya, terus ya terus karena aku biasanya, aku sebenarnya dulunya tuh dari desa. Dari desa? Dari desa. Terus saya sudah hijrah ke kota, alhamdulillah ya sukses-sukses, gak nemen-nemen. Tapi aku terus akhirnya pengen menginspirasi orang-orang di desaku. Untuk datang ke? Kota. Terus? Ya wes, terus akhirnya tak pekerjakan. Oh, tapi gak bambung? Ya enggak sih, cuman kan mereka lek kerja kok kan akhirnya aku entuk intensif ngono kuwi lho. Berarti kan jasa pendatang kan iya kan kaiso ndak saiki iku kaiso sekarang itu juga jadi beban untuk pemerintah ya enggak sih karena aku memodernisasi iku lah gaya style sekarang nah saiki memang akan bahas tentang itu nah konco-konco gak oleh wis oleh apa gak kok ditakoki konco-konco Jawa Timur saiki arep bahas antisipasi urbanisasi pasca lebaran 2022 nah iku ya apa ceritane kok ono Mas Baktiono. Nanti ada Bapak Kades Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah, Mas Abdul Halim. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah, ganteng sik nom. Yang nanti Bapak Agus Imam Son Haji yang ada di Zoom. Assalamualaikum Pak Imam Son Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rambutnya wis mulai rapi, sesuk arep open house. Tambah ganteng. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dan sebelahnya adalah Cak Baktiono, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat datang. Selamat datang Mas Alus. Iya, turun. Konco-konco Jawa Timur, engko bakalan ya apa sih sebenarnya antisipasi urbanisasi pasca lebaran. Betul enggak boleh kita datang ke kota. Sekarang ada sesuatu sosok yang inspiratif. Beliau adalah Mas Abdul Halim. Nang desa niki wong-wong angel arep budal nang kota. Melok aku gampang. Oh, kon melak-melok ae. Oh, wis kanca-kanca Jawa Timur ojo pikiran indah kok mari bahas tentang masalah bagaimana antisipasi urbanisasi pasca lebaran. Ojo pindah channel, ojo nang dini tetep nang acara gak cuma aturan. Sip. Tarawih dan tadarus bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa menyebut asma-Mu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban mensucikan jiwa. Acara nih Gak cuma cangkruan, acara nih. Gak cuma cangkruan, acara nih. Gak cuma cangkruan, opore. Apa sih? Betul. Wes iki gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah ayem tambah anteng iki wis kurang pirang dino iki arepe mulih nang desa numpak apa urbanisasi kok kaya apa tetep ditakokno secara langsung. Tapi aku yakin mesti oleh. Oh, kon tetep ae ngeyel. Saya langsung kepada Bapak Agus Imam Son Haji. Halo. Halo. Mas. Oke, siap. Mas, nyun sewu niki, ini pasca lebaran niki, apalagi dengan adanya pandemi Covid, diprediksi banyak akan datang ke Surabaya, apalagi kan pandemi sudah
berubah ya menjadi endemi ya. Secara data berapa ini jumlah penduduk Surabaya yang sekarang, dan akan ada kemungkinan ada lonjakan nanti, lunjaan. Monggo Mas. Jadi sekarang ini penduduk Surabaya yang tercatat itu adalah 2.978.000 sekian. Yo. Itu yang tercatat. Jadi ada tanda kutip, berarti ada yang penduduk yang ada di sini tapi belum mencatatkan diri ke Dispenduk Capil. Ini ya PR kami terus untuk mengajak warga agar senantiasa mengajukan dirinya jika dia ada di Kota Surabaya. Nah, terkait dengan lonjakan kita nggak tahu Mas, tetapi selama sekian tahun terakhir ini jumlah penduduk Surabaya itu yang masuk dan yang keluar yang tercatat itu tidak begitu banyak perbedaan yang signifikan. Maksudnya kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar berarti kan nambah penduduknya gitu ya. Tapi ini yang masuk dan yang keluar itu jumlahnya nggak beda jauh. Kemudian yang lahir dan yang meninggal juga tidak beda jauh, sehingga nambahnya dikit begitu. Yang kecatat loh ya. Yang kecatat ya. Nah, untuk jumlah usia produktif atau yang bekerja di Surabaya atau yang kuliah dan bekerja di Surabaya untuk produktif kira-kira berapa sekarang? Yang jelas kalau usia di atas 17 tahun itu dari angka 2.970.000 sekian tadi itu ada 2.200.000 Mas. Itu yang usia di atas 17 tahun. 2.200.000. Luar biasa. Ya terus Pak. Nah, itu usia di atas 17 tahun. Artinya mungkin kalau diambil sekian persen itu adalah yang masih sekolah, sehingga yang usianya di atas 25 itu sudah bekerja, maka mungkin sekitar 2 juta itu warga yang berusia antara 25 atau 20 tahun sampai dengan 65 tahun ke atas. Begitu. Nah, mungkin ini sedikit saja sebelum saya ke Pak Baktiono, Pak Sondaji ini sedikit punya pengalaman dari tahun kemarin. Apakah ada kemungkinan ada kenaikan? Kalau kemarin memang sangat terbatasi. Nah, hari ini kan sudah boleh tuh. Nah, apakah ada kemungkinan naik? Perkiraan dari data keluar masuknya kemarin dan mungkin sekarang yang sudah bebas dari akibat pandemi COVID, tidak langsung bebas begitu aja ya, tapi ada ruang yang bisa masuk. Itu ada kemungkinan, ada prediksi seperti apa? Ya, kalau kemungkinan mungkin saja Mas, kalau terjadi seperti itu. Ceritanya para sosiolog itu kan memang Surabaya termasuk kota yang dianggap menarik buat warga di sekitarnya untuk didatangi dan mereka mengadu nasib di Kota Surabaya. Namun seperti yang bilang tadi, kalau datanya itu tidak menunjukkan laporan masuk yang kemudian jauh lebih tinggi daripada yang keluar dari Surabaya. Jadi kalau antisipasi saya pikir perlu, dan seperti biasa kami semua di Surabaya juga antisipasi agar kalau ada orang datang ke Surabaya mereka melaporkan dirinya ke Pemkot melalui Dispenduk Capil atau kecamatan atau kelurahan. Jadi begitu. Kalau perkiraan saya pikir mungkin lihat ceritanya selama sekian saat yang lalu sebelum pandemi memang banyak orang yang informasinya datang ke Surabaya dan mereka mengadu nasib di Surabaya. Begitu Mas. Wah, terima kasih Mas Sondaji. Saya pindah ke Cak Bakto. Cak, iki luar biasa. Surabaya iki koyok ditarik 4 arah mata angin. Ditarik ke timur, ditarik wong Madura. Ditarik ke utara, ditarik daerah ini Gresik, Mas Abdul Halim. Ditarik ke mana? Ke selatan, ditarik Mbak Sidoarjo. Nah, ke arah Mrono, Mojokerto. Nah, ini menjadi sebuah ruang yang menurut saya strategis. Nah, penduduk nek sumpama wong tambah teko luar kota, papat iki lho mlebu sak Madura, Bangkalan, Sampang ngono mlebu semua. Kan berarti ada beban yang harus disiapkan oleh pemerintah kota dan DPR. Nah, apakah sudah ada antisipasi ono nyiapno anggaran tambahan, ono wong loro, kadang-kadang yang paling sering getol panjenengan untuk advokasi mereka kan begitu. Nah, itu kan gimana? Ya, kalau terkait dengan adanya urbanisasi, ini kan karena memang Surabaya ini menjadi daya tarik tersendiri dibanding kota kabupaten lainnya terkait kebijakan-kebijakan kemasyarakatannya. Sekolah gak bayar, SD SMP waktu itu
SLTA masih ikut Surabaya, itu digratisno. Terus berobat, Mas Erik Mas Armuji, wali kota, wakil wali kota, berujar dan diterapkan dalam kebijakannya. Warga yang mempunyai KK dan atau KTP Surabaya berobat cuma menunjukkan saja. Berpenghasilan syaratnya di bawah 10 juta rupiah per bulan per orang. MBR ya? MBR. Terus ya rumah sakitnya dibuat bagus. Puskesmasnya juga ber-AC semua. Tamannya bagus. Mereka bisa itu. Sehingga banyak warga, UMK-nya juga bagus karena masuk rank 1. Sehingga warga di kota kabupaten lain tadi itu juga kan tahu, apalagi tersiar baik lewat JTV maupun media-media massa lain dengan kebijakan-kebijakan ini. Maka mereka juga ingin datang ke Surabaya. Apalagi sekarang itu RW insentifnya 15 juta. RW per bulan. RT 1 tahun. Oh, 1 tahun berarti 1,5 juta lah. Ya. Kira-kira lah gitu lah. RT mulai yang desa ya cerita yang mertuane. Insentif 1 juta. Loh, 10 juta, Pak. Tuh, pasti kan takon ya. 10 juta dibagi 12. Iya, bojomu kok gaya gini. Jabat apa? Lah jabat apa? RT. 10 juta per tahun. Ya ngomongnya aja per bulan per tahun. Iya. Mau sebutlah 10 juta. Politisi ngono. Apa cek iki kok bojomu kok klemis? Kan pasti tanya kan. RW. Bukan. Oh, tuh. Kader kesehatan. Kader kesehatan. Kader kesehatan itu elek-elek kayak ngono ning Surabaya 7 juta. Iya. Lah kan akhirnya lo kepingin tertarik masuk Surabaya. Berobat juga bayar, sekolah ya bayar, SD SMP negeri swasta loh. Iya. Ya. Pokoknya MBR ya. Sekarang untuk SLTA diberi SPP, ya ini diberi beasiswa, termasuk kuliah yang diterima di perguruan tinggi negeri di kota Surabaya, KK Surabaya, terus termasuk dikembangkan lagi, termasuk yang diterima di Universitas Negeri di Madura. Iya. Ya, tapi warga Surabaya walaupun daftar di Madura bisa didapat. Iya, pokok KK Surabaya. Sekarang dikembangkan. Surabaya, ya. KK Surabaya. Bukan dari KK Anu berkuliah di Surabaya. Bukan. MBR tapi. Iya. MBR Mas. Masyarakat berpenghasilan rendah. Wis awakmu sugih ndak unjuk melu MBR. Dadi beban negara awakmu. Terus. Ya, jadi sebenarnya kebijakan Pak Jokowi ini luar biasa, sehingga tidak terjadi urbanisasi, yaitu melalui kebijakan diberikan dana desa. Kalau di Surabaya ini dakal dana kelurahan karena tidak ada desa. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan fisik, juga pekerjaan lainnya itu dikerjakan warga sekitar. Nah kalau misalnya di daerah-daerah lain juga gitu, tergantung kebijakan dari pemerintah daerah. Bagaimana memberikan dana kelurahan sebagian itu dikerjakan warga, supaya warga tadi yang tidak bekerja bisa bekerja. Bangun desane, dibayar sesuai standarisasi itu, gitu loh. Jadi upaya mencegah agar masyarakat tidak terjadi urbanisasi, ada dana desa ya? Ada dana desa. Saya tanya kepada pengelola dana desa. Beliau adalah Bapak Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Mas Abdul Halim. Mas, aku pernah ke Pangkah, nek sampean Sekapuk iku sing Pangkah ngiri iku apa sing nang ndi? Ya, terima kasih. Izin Mbak, kita juga sudah bolak-balik di vaksin-vaksin ini. Sudah sehat semua, termasuk warga saya. Jaraknya juga jauh. Jadi supaya kita kayaknya kok enggak ada perubahan gitu loh. Ini kita pandemi atau endemi. Yang jelas, alhamdulillah saya selaku Kepala Desa Sekapuk, jangan tadi tanya kan Ujung Pangkah itu sebelah mana? Sangat mudah kok. Kalau kita searching saja di Google Sekapuk, Ujung Pangkah ataupun wisata Setigi, ataupun desa miliarder. Jadi nanti cukup diketik karena ini sudah dunia gadget istilahnya 4G. Jadi ini juga bagian daripada hal yang menguntungkan untuk mencari Sekapuk. Itu Pak, saya rasa enggak sulit. Enggak sulit ya. Cukup
Abdul Halim Sekapuk atau Sekapuk Gresik langsung muncul wisata Setigi, dan sekarang Sekapuk juga punya wisata yang kedua namanya KPI, Kebun Pak Inggi, dibangun saat pandemi tapi kita mampu membangun wisata kedua setelah Setigi yang viral dengan desa miliarder itu. Desa miliarder. Ya. Langsung saya nambahin lagi nih, ini pertanyaan Pak Kades nih. Nah, motivasi yang sebenarnya untuk membangun desa itu tadi. Memang kalau kita melihat ada dana desa, ada BUMDes, tapi kan orang yang kepala desa yang punya visi sebenarnya yang bisa mengelola anggaran tersebut. Nah, spirit dari apa yang sebenarnya memotivasi panjenengan untuk sampai akhirnya di kampung sampean orang-orang yang tadi tidak pakai Alphard menjadi bisa pakai Alphard, dan sebenarnya bisa menjadi destinasi yang cukup menarik. Apa sih sebenarnya motivasinya? Ya, motivasinya kemarin kita ingin keluar dari belenggu istilahnya banyaknya pengangguran, desa tertinggal, IDM. Jadi itu sangat menyakitkan bagi kami yang dilahirkan di sana dengan titel IDM tertinggal itu, sehingga bangkit dan kita sadarkan ke masyarakat. Perubahan ini bisa kita lakukan kalau dari kita yang hidup di sini. Kalau kita cuma diem-diem saja ya mau bagaimana lagi. Kalau kita bisa menghargai desa lain ataupun kota lain, tapi kita tidak bisa menghargai tempat tinggal sendiri, buat apa? Apa yang bisa kita banggakan? Jadi ketika masyarakat sudah sadar IDM-nya, kita ajak melakukan perubahan, dan alhamdulillah Sekapuk dengan 2,5 tahun mampu menjadi desa mandiri. IDM teratas. Ya, terus kemudian terkait dengan capaian-capaian untuk urbanisasi ini bagian dari upaya kami. Jadi menariknya di sini, kalau tahun lalu pemerintah bingung jangan sampai ada yang mudik, tapi sekarang mungkin pemerintah berpikir jangan sampai ada dari desa yang mau urban pindah ke kota, nanti jadi masalah terkait rebutan lapangan kerja, kemudian nanti yang paling memprihatinkan kalau sudah tidak bekerja, namanya manusia sudah lapar akhirnya berani menjadi rampok ataupun pencoleng pencopet, kan demikian yang dipikirkan pemerintah. Tapi kalau memang dari desa kita ajak masyarakat untuk komunikasi, saya yakin nanti akan tercipta sebuah lapangan-lapangan dan peluang-peluang. Terkait penghasilan, Sekapuk tidak kalah kok sama yang di Surabaya. Sekapuk ini kalau untuk setakat Direktur BUMDes saja bisa dapat 8 juta. Itu 1 bulan. Direktur BUMDes 8 juta. Dapat mobil lagi, mobil operasional. Ini desa, jadi kan sangat berpotensi. Kamu aja pindah sana. Saya sudah, rumah saya ngundang Cerme kok. Jadi mau pilih mana? Pilih jadi RT di kota Surabaya ataupun Direktur BUMDes. Direktur BUMDes yang ada di desa kan itu. Per bulan 8 juta. 8 juta. Per bulan, Cak. Per bulan. Kalau kali 12 bagaimana kan gitu? Lumayan berarti kalah Surabaya kalah. Saya boleh jadi ponakannya ndak? Kamu bagian nanti bagian odol-odol. Jadi yang perlu kita bangun adalah mindset masyarakat kita. Mindset masyarakat kita. Saya ingin cerita sedikit. Setigi itu berawal dari pasca tambang, kemudian terabaikan. Tambang kapur. Oh iya, tambang kapur. Batu kapur di sana. Jadi panas, gersang, kemudian terabaikan. Kita jadikan tempat sampah oleh masyarakat mulai tahun 2003 sampai pada 2018. Jadi pasca tambang, bekas sampah, dan kita jadikan wisata. Itu kalau kita cerita Setigi, yang kemudian alhamdulillah pernah kita menyebut prestasi terbaik se-Asia versi 7 media Asia. Itu di Bali, penganugerahan tahun 2020. Terus kemudian sebagai kawasan apa itu? Wisata buatan terbaik se-Asia. Oh, wisata. Jadi kunjungannya juga luar biasa, banyak, dan membuka lapangan kerja yang bukan sedikit, sangat banyak. Pasar kuliner kita ciptakan, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dan pandemi ini kita tidak berhenti untuk berinovasi, meskipun prestasi dengan adanya Setigi, kita bangun yang namanya KPI, Kebun Pak Inggi. Oke. Ya. Teko KPI tahan sih, mari ngene lanjut ya. Konco-konco Jawa Timur mek kepengin ngerti tentang KPI, ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma acara. Nyanyi dong. Cepatlah cepat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Kaget mangan bekecot gendang. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, saiki tambah asik nang daerah Gresik Ono KPI. ono
KPI Kebun Pak Inggi. Isine engko sapa awakmu tak glantongno kono. Ya aja ngono ta. Ayo Mas Salim, apa sih kebunnya Pak Inggi? Ya, jadi kebun Pak Inggi ini kita bangun mulai tahun 2001 kemarin, 1 tahun yang lalu. Kita soft openingnya awal 2022. Konsepnya Kampung Mojopahitan, kemudian di sana tersedia ada Kotik Nusantara, ada 17 unit dari berbagai varian. Ada rumah Betawi, rumah Jawa, rumah Geladak Jawa Timuran, kemudian rumah Bugis Sulawesi, dan juga rumah Bali dan Lombok. Jadi di sana dengan nama Kotik Nusantara ini disajikan untuk para pengunjung, lebih-lebih dengan menjawab persoalan sekapuk juga ketika ada beberapa desa yang setelah dibanding juga persoalan ketika mau bermalam, sehingga sekarang lebih dimudahkan lagi, mereka bisa setelah dibanding dan langsung bermalam di wisata kedua kami. Jadi, dan tidak hanya itu, yang terpenting adalah di sana juga menawarkan ribuan pohon dengan ratusan jenis yang produktif. Jangan sampai sekarang ini karena zaman Android dan sudah dididik dengan keadaan pandemi kemarin, kita tidak keluar ruangan, nanti kedepannya anak-anak muda ini tahunya buah itu cuma dari Android saja. Ataupun tahu buah itu dari mall saja, tapi tidak tahu bentuk pohon apalagi daunnya. Jadi kami di sini sebagai edukasi perkebunan pertanian, mengingat KPI itu adalah dulunya bengkok kepala desa terpilih. Tapi setelah saya diamanati sudah kita hapus, tidak seharusnya kepala desa itu menerima bengkok, melainkan mengelola potensi yang ada di desa dan tadi menikmati bersama hasil-hasil yang dikelolanya. Gitu. Mas ngomong sepaling prinsip, sadurunge sampean dadi kepala desa, piro sing nganggur, piro sing kerja. Nah, setelah sampean dadi kepala desa, piro sing nganggur, piro sing tetap kerja. Ya. Jadi yang jelas untuk jumlah penduduk itu dulu berapa total? Jumlah penduduk sekitar 5.200 sekian, karena angka takutnya salah naik turun. Terus kemudian untuk hak pilihnya enggak tahu. Jadi untuk hak pilihnya 3.500, tapi masih kurang menarik untuk bapak dewan atau kepala daerah untuk perhatian ke sana, karena buktinya sampai sekarang juga tidak ada perhatian kalau bicara dana-dana yang lain yang bantuan khusus, kecuali dana desa. Terus kemudian kalau untuk masalah yang dibuka lapangan kerja sampai detik ini sudah di angka 1.400. Ya, itu yang beda kakak. Jadi ceritanya di tahun 2020 kami membuka lapangan kerja sebanyak 920. Itu beda kakak. Dan yang menjadi karyawan tetapnya BUMDes saat itu baru di 126. Kalau sekarang sudah ketambah lagi 45 karena ada 3 shift yang di KPI itu. 24 jam karyawan yang di agrowisatanya. Jadi total sekarang ini sudah nilai manfaat termasuk pasar kuliner, setiap RT ada dibuka lapangan kerja juga, membuat produk-produk pangan dan juga non pangan untuk oleh-oleh yang di wisata. Jadi kita ciptakan lapangan kerja di sana, mulai desa menciptakan dengan BUMDesnya, kemudian PKK berkolaborasi dengan ibu RT di sana untuk makanan-makanan UKM di sana juga, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak kalau kita bicara lapangan kerja dan penghasilannya juga sudah cukup lah kalau dari di desa. 250 ditambah 40 yang SIP tadi itu ya di KPI berarti ini nang desa loh, coba nang desa sudah hampir sekitar 300 loh yang tidak bisa keluar dari desanya untuk bekerja di sana. Dan itu beda kakak semua. Beda kakak, bukan sak kakak. Tahan dulu Mas, saya kepada Pak Son Haji. Halo. Oke Pak. Pak, ini nanti nggih, sepunten nih. Saya mohon maaf ini mau tanya, bagaimana antisipasi dari pemerintah Kota Surabaya terkait nanti kalau sumpama ada banyak, ini kalau masalah urusan untuk Ujung Pangkah kayaknya sulit mau ke kota, karena sudah mereka akan menyiapkan infrastruktur baru, karena tahun anggaran dia akan dapat dana lagi dari BUMDes. Nah, nanti akan diperbanyak lagi 300 akan lebih lagi banyak yang diserap. Nah, kalau untuk Surabaya, antisipasi datangnya penduduk yang tidak punya skill, tidak punya keluarga tetap, kan ini dampaknya bisa kriminalitas, lalu juga kekumuan, bedak-bedak, bedeng-bedeng, tidur di pasar, tidur di kolong-kolong. Nah, itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, Mas? Monggo. Jadi Surabaya, pemerintah kota khususnya bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di kota, termasuk juga disupport penuh seperti oleh DPRD seperti Pak Tiono begini, bagaimana menciptakan kondisi kota itu jadi nyaman dan sesuatu yang ada di sana bisa menimbulkan bangkitan ekonomi seperti tadi di skala lebih kecil di Ujung Pangkah Pak Kades, di Pak Abdul Halim bisa
menciptakannya gitu ya. Kalau kita sekolah kota mirip dengan beliau. Nah, yang dipikirkan sebenarnya kalau saya sendiri dari sebelum Capil memang akan lebih fokus bagaimana memastikan agar orang yang datang itu harus datang. Apakah dia datang untuk menetap sebagai warga Surabaya dan dia harus mendaftarkan diri sebagai warga Surabaya, atau ya hanya datang untuk sementara waktu dan itu harus dicatat dalam suatu proses yang namanya pencatatan penduduk non permanen. Itu ada dalam konteks administrasi ya. Nah, dalam konteks kebijakan untuk bisa memastikan agar yang datang itu tetap teratur dan rapi, kami sebenarnya dengan disupport para istilahnya tangannya yang paling ujung dengan masyarakat, yaitu RT dan RW tadi yang diceritakan Pak Kodono. Mereka juga mempunyai peran yang luar biasa untuk membangun kota itu, ikut memantau. Jadi warga yang datang kemudian ke Surabaya dan khususnya nggak ada skillnya, itu pasti akan didata oleh mereka. Kalau nggak jelas tinggal di mananya, nah ini yang repot. Kita orang datang kan misalkan bareng dengan yang balik dari daerah asalnya ke Surabaya mengajak saudaranya, tentunya kan tinggalnya pasti di rumahnya ya, di rumahnya yang ngajak tadi. Nah, itu yang dipantau oleh para RT dan RW. Ini kok ada yang datang ya, berapa orang ini ngapain? Apakah kuliah di Surabaya, sekolah atau kerja gitu? Kalau kerja di mana itu kan didata. Nah, diarahkan untuk menjadi warga yang jelas, apakah menjadi orang Surabaya atau hanya di sini sementara, sehingga kalau hanya sementara maka statusnya menjadi penduduk permanen. Itu kami catat. Di situ aja Pak. Nanti kalau ternyata nggak jelas, ya kita akan kembalikan, apalagi dia nggak ada tempatnya terus menggelandang di mana, itu yang nggak kita inginkan. Ada pekerjaan tetap itu nggak kita inginkan. Kita arahkan agar yang kesini memang ada tujuannya, mungkin entah bekerja, entah itu berobat, entah itu mungkin belajar karena mungkin kuliah di salah satu kampus yang ada di kota Surabaya. Mungkin begitu ya Mas. Lebih. Mas Sonaji, adakah sebuah, kalau tadi masyarakat yang datang untuk kuliah dan itu ada standar untuk kartu kartu mahasiswa ya, kartu mahasiswa, lalu untuk bekerja ada. Nah, kalau seumpama mereka bekerja juga untuk mendapatkan akses ketika mereka memang punya skill, bisa ditampung oleh Surabaya, bagaimana? Apakah pemerintah juga ada sambutan baik itu, seumpama akan membuatkan KIPEM buat mereka yang sangat profesional bekerja atau yang sudah setelah didaftar oleh RT RW setempat, itu akan ditangani khusus oleh pemerintah ke tingkat kelurahan dan kecamatan, atau bagi mereka yang bangkel ada sanksi khusus atau ditangkap dibawa ke Liponsos atau gimana? Monggo Mas. Iya, jadi sebenarnya prinsipnya sesuai undang-undang yang ada itu bahwa seluruh warga Indonesia itu mempunyai hak untuk tinggal dimanapun di negeri ini. Jadi dari kota mana pindah ke Surabaya itu semua diperbolehkan sebetulnya. Ini yang jadi masalah kan ketika orang nggak punya skill terus tidak ada pekerjaan di Surabaya kan gitu. Jadi kalau mereka punya tujuan tertentu dan jelas, nah dia mungkin bekerja punya skill khusus, apalagi anak yang sedang kuliah, kita pasti menyambutnya dimanapun. Nggak hanya Surabaya, saya pikir di Jakarta juga seperti begitu, di Semarang, di Bandung, orang datang berpindah itu akan kita tampung dengan baik proses administrasinya, sehingga dia bisa menjalankan apa yang menjadi tujuannya. Kita bisa bilang entah sekolah, entah bekerja, atau mungkin dia bekerja. Nah, jadi prinsipnya nggak ada istilah Mas, KIPEM itu sudah nggak ada. Kita sekarang istilahnya hanya ada KTP elektronik. Apabila dia memutuskan pindah ke Surabaya, maka dia pindah masuk Surabaya, kita proses. Jika dia enggak, dia tetap sebagai mahasiswa ini nggak mau pindah Surabaya, saya masih tetap sebagai orang Jogja KTPL-nya, maka dia harus data, dia akan dapatkan proses pendaftaran penduduk permanen, dia dapat bukti pendaftarannya berupa selembar kertas yang ada informasinya bahwa dia adalah aslinya dari Jogja dan dia di sini pekerjaannya adalah sebagai mahasiswa dan alamatnya di mana begitu. Gitu tulis. Itu dipakai sebagai bentuk identitas tambahan bagi mahasiswa tersebut selama 4 tahun dia di Surabaya. Seperti itu. Luar biasa ya, karena Dinas Catatan Sipil ini kalau terintegrasi dengan pusat,
kalau nanti ada yang datang ini berubah lagi luar biasa. Artinya sampai sekarang pun kartu penduduk bisa untuk ini untuk itu. Konco-konco Jawa Timur aja pindah channel lagi maring ini arep ngomong Bapak Baktiono bagaimana sih antisipasi seharusnya pemerintah Kota Surabaya terhadap situasi urbanisasi biar tidak meningkat, ataukah ada sebuah sosialisasi yang dilakukan DPR dan eksekutif kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur agar mereka tahu batas untuk masuk Surabaya itu yang dibutuhkan apa? Angkuk paring ini. Ojo pindah channel, ojo nang kiri aku tanya nih. Wene hawe sowen mari masuk dadi kerja kudu eling lan waspada dalane kene yo tenang ajare ojo awur-awuran yo belajar sing tenanan ojo sampai dadi pendatang ka ono kerjaan acarane Gak cuma jangkruan acarane, gak cuma jangkruan acarane gak cuma jangkruan opore demi profesional nasionalisme gak cuma jangkruan kanca-kanca Jawa Timur luwe asik, luwe enak maneh. Iki pancene luar biasa. Nek semua membahas tentang nasibnya masyarakat Indonesia yang masuk Surabaya. Itu penting. Aku tak dadi ponakane iku mang lho. Iya. Dadi direktur BUMDes. Iya. Tapi kon iku dicepakno maneh, dikei lahan untuk menjaga gua kapur. Nang kon ijenan awakmu. Oh ya. Cabak, ini bagaimana sebenarnya apakah perlu pemerintah Kota Surabaya dengan ketika ada sudah mulai desa-desa mendapatkan 1 miliar lebih itu sebenarnya berdaya sebenarnya. Apakah Surabaya punya kerangka yang sehari untuk mengantisipasi urbanisasi itu sudah ada report pengumuman untuk publik bahwa kayak gini loh Surabaya wis perubahan. Iya, jadi kalau warga Surabaya ini musimnya Idul Fitri kan mudik, mulai yang desa. Siap. Jadi pasti kan cerita dia. Kabare ya opo keadaane kampunge, keluarga, kutone ya opo, pasti kan ngomong pasti ya apik, memang kenyataannya apik. Tapi pasti ngomong ono Surabaya kon. Kalau tidak punya keahlian, jangan ke Surabaya karena opo? Gak bakal oleh penggawaian. Kalau masih KTP KK luar kota Surabaya. Jadi sekarang mereka yang diterima yang mengabdi di pemerintah kota mereka harus ber-KK atau KTP Surabaya, termasuk untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya tadi, yang berobat, yang pendidikan, itu diantaranya itu. Jadi ini tanggung jawabnya Surabaya sudah bertanggung jawab penuh di era otonomi daerah. Sama dengan kepala desa ini luar biasa, bertanggung jawab penuh. Ini kan juga desentralisasi, bisa memanfaatkan anggaran yang ada. Di sini pun juga bisa memanfaatkan harus. Maka kota kabupaten lain itu juga tanggung jawab pemerintah provinsi juga. Kalau pemerintah pusat sudah memberikan tadi namanya dana desa, pemerintah provinsi juga harus seperti itu. Bagaimana untuk turut membangun wilayah-wilayah. Kalau Surabaya nggak usah dibantu, istilah gitu ya. Nggak usah dibantu. Pasti iso ngadeg dhewe. Gitu ya. Misalnya kalau Gresik mampunya berapa Gresik itu? Kalau Gresik memang seluruh Kabupaten Gresik memang untuk mengelola sendiri dia mampunya 50%, bantu 50%. Sehingga warganya berdaya juga, bisa bersaing. Misalnya Sidoarjo, misalnya ini, mampunya berapa persen, kurangnya berapa persen, tambah. Nah, itu oleh provinsi ya? Ya, oleh provinsi dong. Pemerintah pusat kan sudah. Harusnya juga walaupun tidak di desa, di kelurahan juga harus ada loh. Surabaya itu semua kawasan Kenjeran dibuat seperti itu, kawasan apa kan gitu ya. Kalau Surabaya memang gitu, misalnya kawasan wisata Kenjeran, dalane yo dibangun sing apik, dipromosi sehingga warganya yo berdaya. Kerupuk terung laris. Daerah liane gak ono kerupuk terung. Cuma sing ono yang ngene Kenjeran. Kono gak ono kerupuk tripang sing ono. Kupang. Sing ono paling ya Kenjeran ambek Sidoarjo. Liane gak ono. Lah itu kan luar biasa daya tarik itu. Oke. Saya nanti bahas tentang kuliner. Ini masih kan terintegrasi antara Surabaya dengan Gresik. Nah, jajanan nih, food and beverage atau biasanya
Keremian nih, keremian apa? Ya keremian ya. Kuliner ada di Gresik. Apa yang dibangun di sana itu? Karena kono kapur kabeh, Mas. Ya. Jadi memang dulu itu seperti itu, tapi kalau sekarang tidak lah. Ya memang ada sebagian kapur dan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita syukuri itu. Terus kemudian untuk bicara camilan, kita di sana ada 185 untuk camilan, jenis camilan, termasuk yang tradisional, kayak samilir dari singkong. Oh, samilir. Ya, terus kemudian ada samilir itu juga di beberapa varian dan juga camilan yang lain. Yang jelas sekapuk dulu hanya nunggu waktu lebaran atau menunggu kalau ada yang meminang putrinya itu baru bikin makanan. Kalau sekarang setiap hari sudah bikin makanan. Karena dijual lagi kepada pengunjung yang ke wisata kami. Itu rata-rata UMKM, anggapnya UMKM ya, penghasilan ada berapa tadi sentra kuliner yang ada di sana di kawasan itu? Kalau untuk UKM-nya 158, untuk pasar kulinernya di sana setanya ada 24 untuk pasar kuliner dan juga aksesoris ada sekitar 12 aksesoris. Dan itu dimotori dengan PKK dan juga ketua RT, Bu RT. Ya. Samono gede loh di tingkatan desa. Kalah Kecamatan Kenjeran sampai. Ya. Enggak, ikut pendapatannya itu sudah berapa? Kalau per untuk kakak? Pendapatan kalau kami tidak di per kapitanya, Pak. Yang pendapatan PADES ya. Oh, PADES, yang biasa kita sampaikan itu selalu ada peningkatan karena setiap targetan setiap tahun ada surplusnya. Termasuk tahun ini PADES-nya sekapuk ditargetkan 7,8 miliar. 7,8 miliar? Ya, itu desa itu ya? Desa. Luar biasa. Yang tentu sudah terpotong dengan biaya operasional, dengan gaji seseorang, karena dalam satu bulannya sudah di angka 420 juta untuk persiapan gaji karyawan yang ada di BUMDes maupun yang lain. Berarti tidak punya keinginan untuk pindah ke kota ya, cukup nengkono dodolan samilir kita 8 juta penulan. Ya, jadi saya rasa seperti itu karena alhamdulillah warga saya sendiri juga sudah mulai kerasan, mulai nyaman dan benar-benar berhasil untuk mengajak adik-adik putra-putri kami yang sarjana, yang pinter-pinter. Jadi kalau kalian memang basicnya di marketing, cukup dimarketingi potensi desamu. Kalau memang kalian basicnya sebagai manajer, silakan dimanajeri badan usaha yang ada di desamu. Jadi intinya silakan ke kota untuk mencari ilmu, mencari pengalaman. Tapi kalau sudah pintar, jangan sampai dibeli perusahaan atau tapi ayo dibangun desa kita, tanah lahir kita. Kita seperti itu yang kita lakukan. Dan di Sekapuk sendiri persyaratannya sederhana. Untuk persyaratan awal itu cukup KTP dan KK untuk menjadi karyawan BUMDes. Selebihnya kalau untuk yang lain setelah pelatihan, terlepas masalah sudah pernah kursus, punya S1 atau S2, itu untuk tambahan mereka di tunjangan dan juga kemampuan mereka kerjanya itu nanti ada bidang-bidangnya. Kebetulan holdingnya BUMDes di sana juga sarjana semua. Mas, saya kepingin ini untuk sedikit saja. Proses bagaimana sampean itu merubah karakteristik dari masyarakat itu, cara berpikirnya itu bagaimana motifnya, tapi nanti jawabnya ya. Konco-konco Jawa Timur tambah kayeng ketemu Mas sampai lali aku Mas Abdul Halim iki tambah terpesona ngono apa maneh nonton desane kok nonton ngono mangan samilan dengan segala rasa. Ojo pindah channel, ojo nang ndi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Yuk. Acarane Gak Cuma Cangkruan, acarane Gak Cuma Cangkruan, acarane Gak Cuma Cangkruan, opo Gak Cuma Cangkruan. Tertipu dia, betul. Katanya wong pinter iki gitu ngayang-ngai dan ngalah tapi ngalah sih ngapi. Ngomong-ngomong enggak ngomong. Pindah sana yuk. Mas, harapannya kepada masyarakat ujung patah dan bagaimana tadi saya tanyakan motivasi merubah karakteristik menjadi orang yang punya effort kuat untuk menjadi orang desa yang bersemangat. Ya.
Jadi yang jelas kita ajak ke masyarakat, semuanya kita sampaikan kalau perubahan itu bisa berubah selama kita mau memulainya. Jadi kita dilahirkan di desa itu tidak salah, dan itu juga bukan pilihan, tapi takdir dan kita harus bangkit gitu. Kita bangun mindset masyarakat dan harus percaya gotong royong itu juga dimulainya dari desa. Kemudian berkembang ke daerah dan ke kota. Dan begitu pun juga bicara masa depan negara ini, harus sepakat kalau desa adalah masa depan Indonesia. Desanya maju, maka daerahnya maju dan juga kota-kotanya maju, otomatis negaranya maju. Di sini kalau sudah mufakat, kita cari titik-titik mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, yang menghasilkan, yang dalam istilah pembangunan berkelanjutan. Akhirnya alhamdulillah sekapuk bisa, dan kita juga benar-benar bisa menjadi desa mandiri dan deklarasi desa miliarder. Kita juga bisa peduli, bisa membangun negara melalui desa. Bangun negara melalui desa. Apa semua? Loh, memang secara memang harus punya visi. Nah, seperti itu. Saya ke Pak Agus Sonaji. Halo, Cak Agus. Nah, apa harapannya terhadap antisipasi urban pasca Lebaran 2022 untuk Kota Surabaya? Monggo, panjenengan sampaikan untuk masyarakat di Surabaya. Iya, matur nuwun Mas. Jadi kita memang melihat role modelnya dari Pak Abdul Halim luar biasa, bagaimana beliau bisa membangun desanya beliau bersama masyarakat sehingga bisa maju beriringan bersama dengan kota-kota lain, desa lain di sekitarnya. Saya rasa apabila nanti banyak daerah lain di sekitar Surabaya, desa-desanya seperti yang Pak Abdul Halim coba gagaskan tahun yang lalu terwujud dengan baik, maka kita bisa tumbuh bersama. Surabaya juga tumbuh dengan karakteristiknya yang bersifat kota besar, dengan kota lain atau kabupaten lain yang mempunyai karakteristik yang berbeda, bisa mengembangkan sesuai dengan kondisinya masing-masing, sama-sama majunya, sama membangunnya. Nanti kita akan berkolaborasi. Pasti akan ada sesuatu yang ada di desa, di kabupaten yang nggak ada di Surabaya. Sebaliknya, di Surabaya membuat sesuatu yang ada di sana. Kita bisa saling take and give, ya, memberikan sesuatu sehingga sama-sama saling menguatkan begitu. Nah, dengan begitu nantinya organisasi yang dilakukan negatif itu nggak akan terjadi. Tetap ada orang pindah dari Surabaya keluar, dan dari luar masuk Surabaya itu hal yang dianggap biasa, karena masing-masing membawa kompetensi, membawa suatu resources yang melekat di dalamnya, yaitu entah itu keterampilan, entah itu modal dan sebagainya, sehingga bisa bertumbuh bersama-sama. Mungkin begitu ya Mas. Terima kasih Pak Agus Imam Sonaji. Ini Cak Baktiono, monggo, apa harapannya kepada masyarakat di Jawa Timur agar ketika masuk Surabaya juga sudah antisipasi, dan juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota ketika betul-betul tidak jadi di luar prediksi yang akan muncul ketika betul-betul wah aku tak neng kota kabeh ngono. Ya, jadi Kota Surabaya ini kan dibangun luar biasa, penataan organisasinya sejak era reformasi, mulai wali kota Mas Bambang Deha, Bu Risma, sekarang sampai Mas Erik. Ini kan berkelanjutan. Kita juga ingin tampil lebih baik dan tidak kalah dengan daerah lain. Tadi membuat kebijakan-kebijakan termasuk RT, RW, LPMK, BKM, kader kesehatan, dulu namanya Bu Mantik, guru Bunda PAUD, itu diberi fasilitas-fasilitas. Artinya apa? Agar daerah lain juga mencontoh, gitu ya. Kita juga memberikan pelayanan yang online yang mudah, termasuk tadi pelayanan kesehatan, pendidikan, agar dicontoh daerah lain, gitu loh. Kalau dicontoh daerah lain bisa. Artinya apa? Warganya nanti tidak berupaya masuk ke kota Surabaya. Dan kalau teman-teman yang sekarang warga Surabaya mudik, pasti akan cerita tadi. Nah, ceritakan juga bahwa bisa mereka itu berkarya, bisa mereka diterima, bisa mereka gratis menggunakan tapi kalau kakaknya Surabaya. Makanya tirulah daerah lain seperti Surabaya. Tirulah desa lain seperti Ujung Pangka, Mas Abdul Halim kan luar biasa. Ya, daerah lain misalnya kalau jadi lurah, ya bukan golek pesugihan dari dana dana bukan bengkok tadi memang loh 300 dana desa, tidak, tapi maju bersama-sama. Pasti nanti itu akan diingat anak keturunannya, pasti juga akan diberikan kepercayaan yang lebih oleh warga itu. Gitu. Matur nuwun, Cabak.
Pak Agus Mamsun Haji matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun Mas. Ya sudah bergabung dengan kita. Nggih, saya kepada Mas Abdul Halim matur nuwun, Bapak Kades Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Gresik matur sembah nuwun. Atur lho Mas. Ujung Pangkah aduh aku pernah gawe teater nang kono. Mas Baktion matur sembah nuwun. Kanca-kanca Jawa Timur bahwa urbanisasi, antisipasi untuk urbanisasi pasca Lebaran 2022 ini memang perlu untuk dilakukan. Namun ketika ada potret desa yang sekarang ini sudah bisa membangun desanya, membangun kotanya, kabupatennya sudah bagus, mari kita apresiasi bahwa sebenarnya keinginan kita semuanya untuk bisa sejahtera bersama-sama. Matur nuwun, mandar muga iku ngekek manfaat ke masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.